Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai banyaknya pertanyaan yang masuk di inbox saya, di WhatsApp saya juga, baik anak-anak di tempat kita proses ataupun di teman-teman yang mau proses ke luar negeri. Seringkali banyak saya mendapatkan pertanyaan, Ibu apakah Hongkong sudah buka? Miss Nita apakah Hongkong buka? Hongkong sudah buka ya, tapi kondisinya Indonesia yang sekarang masih high risk. Jadi yang dari Indonesia proses ke Hongkong itu sudah buka, teman-teman. Sudah buka dengan catatan teman-teman yang mau proses semuanya dokumen harus disiapkan dulu. Setelah itu dikomunikasikan dengan PT masing-masing. Kalau di tempat kita yang mau proses dokumennya harus dikirim dulu ke kantor kita yang di Indonesia. Setelah dokumen dikirim, baru kita promosikan ke majikan biodatanya. Terus di sini ada kendala yang teman-teman harus tahu. Hongkong masih pengambilan dari Indonesia itu masih terkendala karantina yang 21 hari, yang biayanya kurang lebih sekitar 30 juta ya duit Indonesia. Terus belum peraturan pemerintah dari Indonesia masih berubah-ubah, kita juga belum bisa ngasih jawaban bagaimana proses kalian selanjutnya. Yang pasti adalah proses ke Hongkong itu yang terpenting adalah ada majikan yang mau mengambil. Jadi kalau majikan sudah mau mengambil kita dengan segala pembiayaan kita yang harus dikeluarkan majikan, itu kita baru diproses selanjutnya. Terus teman-teman yang masih di PT yang belum dapat majikan, jangan berkecil hati, saya yakin rezeki tidak akan kemana, tapi kita tetap harus berusaha dan berdoa. Saya tahu video ini hanya menguatkan teman-teman saja, tidak ada bisa membantu apapun, tapi paling tidak teman-teman yang di PT itu harus punya pencerahan hati, pencerahan untuk diri sendiri, supaya tidak terlalu stres ya. Teman-teman yang daftar di tempat kita tidak manggil teman-teman untuk ke PT dulu karena memang kondisinya masih seperti ini. Semuanya kita kerjakan by online ya. Teman-teman yang proses di tempat kita mohon diperhatikan semua dokumen yang sudah di kantor itu kita biodata. Setelah kita biodata, teman-teman kita promosikan ke majikan. Kalau sudah ada majikan yang ambil, terus kita komunikasikan sama teman-teman mengenai pembiayaan, mengenai lain-lainnya, karena dari pemerintah Indonesia pembiayaannya itu ditanggung oleh majikan. Itu yang sangat berat bagi majikan yang di Hongkong. Kenapa majikan itu masih mempertimbangkan matang-matang kalau mengambil kita dari Indonesia? Dikarenakan karantinanya aja itu uang Hongkong 17.000, belum tiketnya, belum pengambilan kalian, belum biaya kalian yang harus ditanggung oleh majikan. Terus ada lagi yang kita harus memahami, sekarang adalah masih masa pandemi, terus kita harus karantina dan protokol kesehatannya juga sangat ketat ya. Di Indonesia yang proses baru terutama mungkin nggak paham gimana sih, pertanyaan banyak sekali di WhatsApp saya atau inbox saya. Mohon maaf saya jawabnya lewat video karena memang pertanyaan itu sudah membuat saya istilah kata itu sampai menjelaskan berulang-ulang dengan kata-kata yang sama, dengan pertanyaan yang sama. Saya wakilin dengan video ini ya teman-teman. Jadi yang belum pernah ke luar negeri usianya untuk Hongkong 21 sampai 35 tahun. Untuk yang sudah 45 masih bisa. Terus kalau ke Singapura 23 sampai 35 tahun. Untuk pengalaman semuanya yang non biasanya kita latih dulu ya, dilatih di BLK, dilatih di latihan kerja, belajar dulu. Nggak mau tuntun mau tuntun itu nggak langsung ya, nggak langsung dapat majikan langsung berangkat, tidak ya, itu tidak instan. Di Hongkong itu semuanya, di Hongkong atau Singapura itu harus melalui BLK. Apa sih BLK? Balai Latihan Kerja ya teman-teman. Jangan sampai pikirannya itu saya akan terbang, saya akan secepatnya berangkat, saya akan ini. Ikuti prosesnya dulu, ikuti prosesnya, kirim semua dokumenmu, siapkan dulu. Setelah itu step by step, jangan pikirannya
aku mau berangkat secepatnya, aku mau ini, aku mau itu. Jangan melangkah kemana-mana, geladrah bahasa Jawanya. Jangan geladrah, intinya disiapkan dulu mentalnya, hatinya, pikirannya, supaya teman-teman yang mau proses itu tidak shock. Karena di Hong Kong kita harus mempersiapkan mental, mempersiapkan diri untuk benar-benar kerja dan profesional. Di sini meskipun kita statusnya adalah ART atau buruh migran Indonesia atau TKW, tenaga kerja Indonesia, itu kita dituntut untuk bisa bahasa, bisa kerja, punya etika, punya sopan santun, nggak hanya sekedar semau-maunya, tidak. Di sini ada aturan ketenaga kerjaan yang wajib kita ikuti. Gitu ya teman-teman, semoga apa yang saya sharing ini bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang mau keluar negeri. Pikirkan baik-baik, siapkan hati, siapkan pikiran, supaya kita bisa kerja tenang. Terima kasih, semoga berkah berlimpah. Assalamualaikum.